Kita lanjutkan kembali pemirsa obrolan kita. Saya kembali ke Pak Nurihwan. Pak, kalau kita melihat bagaimana nantinya ke depan taman parkir ini mampu untuk bisa berintegrasi, kemudian juga bisa mendukung juga destinasi wisata yang ada di sana nih Pak. Mbak Tika, jadi kita harapkan nanti ya memang ke depan parkir ini tidak sebenarnya ya, karena parkir Ngelanggeran ini kan di pinggir jalan nanti Prambanan Gading gitu. Ini juga bisa jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu juga kayak seperti apa ya, kayak rest area juga itu bisa dimanfaatkan. Jadi untuk istirahat sambil melihat atau touring sedikit di kawasan Karja, tidak perlu naik yang ke Embung tapi juga bisa di sekitar, karena di sana juga banyak ada potensi. Misalnya di Ngelanggeran ini kan salah satu sentra coklat sebenarnya. Ada juga masyarakat itu juga ada, dan juga ada, kalau tidak salah di sana ada showroom yang menawarkan ini produk-produk coklat yang ada di Ngelanggeran. Nanti mungkin Pak Windu bisa menerangkan lebih jauh terkait dengan potensi. Jadi kita harapkan nanti dengan adanya ini sudah berjalan dan nanti juga jalan Prambanan Gading ini sudah beroperasi 100%, itu kita harapkan nanti memang ini sangat bermanfaat bagi tidak hanya masyarakat di Ngelanggeran saja, di kawasan Ngelanggeran, tapi juga masyarakat yang nanti lewat di situ. Jadi bisa berhenti, bisa melihat kawasan Ngelanggeran dan banyak, karena ya kalau natural scene itu kan, pemandangan alam itu kan bisa dilihat, tidak perlu mendekat gitu, masih dari jauh pun juga bisa melihat. Jadi nanti masyarakat yang lewat, yang awalnya mau ke Gunung Kidul melalui Prambanan, bisa berhenti sejenak di situ untuk misalnya ya berjalan-jalan dan juga misalnya cari oleh-oleh, karena nanti bisa dimanfaatkan itu oleh masyarakat ya, di sentra oleh-oleh juga oleh masyarakat yang nanti diberi kepercayaan oleh Pak Windu, oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul untuk bersama-sama mengelola gitu. Ini terkait pengelolaan ini juga sangat penting. Kami harapkan nanti memang didiskusikan lebih jauh oleh teman-teman di Gunung Kidul gitu, dan juga dengan masyarakat di Ngelanggeran, karena memang kalau kita membangunnya mungkin ya dari 2018 sampai dengan sekarang itu sudah bisa kita lakukan, tapi pengelolaan itu kan yang lebih penting. Karena nanti harus memelihara, harus ada pengembangan, mungkin juga ada event yang bisa diselenggarakan di tempat parkir, dan juga hal-hal lain yang memang harus dipenuhi, dan ini harus didiskusikan di awal. Jadi nanti akan seperti apa gitu, karena setelah jadi nanti akan seperti apa. Teman-teman di Dinas Pariwisata itu punya kewajiban untuk mendiskusikan ini bersama stakeholder yang lain gitu. Bersama kami juga nanti akan mendampingi terkait dengan ini, karena memang itu penting. Karena kalau kita berpikirnya harus setelah membangun selesai, ya nanti ada permasalahan ya yang kedepannya. Tapi oleh karena itu ya kita harus berpikir bagaimana nanti parkir Ngelanggeran yang sudah kita bangun dengan menghasilkan dengan anggaran yang sudah cukup besar, dengan effort yang berat yang sudah kita lakukan, ada beberapa hal hambatan-hambatan kayak gitu ya. Ini nanti bisa sustainable dan sesuai dengan tujuan yang di awal saya sampaikan, bisa mesejahterakan masyarakat tidak hanya di kawasan Ngelanggeran juga, tapi juga lebih luas lagi mungkin di kawasan di Gunung Kidul secara umum. Kita harapkan seperti itu, karena nanti transportasi dan yang lain-lain akan lebih lancar dengan adanya jalan Prambanan Gading itu akan lebih lancar. Jadi transportasi dari sebelah utara, tidak hanya ke tengah atau di selatan saja, tapi sebelah utara nanti bisa langsung ke Gunung Kidul, dan aksesnya nanti akan lebih mudah ya Pak ya. Lebih mudah, dan nanti akan melewati Ngelanggeran ya. Mungkin mampir sebentar parkir di situ pakai shuttle, mungkin nanti Pak Windu akan akan minta teman-teman, ada misalnya kalau kita pergi ke suatu tempat kan biasanya ada tur singkat gitu lah, misalnya tur singkat yang dekat-dekat paket-paket seperti itu, yang ada paket kemana. Nah, ini bisa dilakukan sebenarnya, banyak hal yang bisa dilakukan dengan keberadaan tempat parkir ini ya. Semoga nanti tadi seperti yang saya sampaikan, setelah bangun di 2025 nanti what next kayak gitu. Ya itu yang harus dipikirkan dengan teman-teman, biar nanti ya tidak hanya top down gitu, tapi juga bottom up itu juga ada gitu Mbak. Dan nanti sustain. Dan ketika itu sustain, kesejahteraan masyarakat pasti
meningkat gitu. Nah ini yang kami harapkan gitu. Oke, nah ini mungkin Pak Widu juga bisa meneruskan nih. Kemudian nanti gimana Mbak ke depan pengembangannya itu seperti apa, pengelolaannya seperti apa yang nantinya kan juga pasti akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar sana kan Pak? Iya Mbak Tika, jadi kemarin sebenarnya kami juga sudah melangkah untuk pengelolaan ke depannya karena ini kan sesuatu yang strategis nih, artinya ketika sudah menjadi suatu fasilitas yang siap, maka akan muncul pergerakan-pergerakan ekonomi. Karena di dalam juga ada tenan, ada juga nanti pemanfaatan aset misalnya toilet, kamar mandi, dan lain-lain. Nah ini kan memang perlu dan harus kita siapkan, dan kami sudah melangkah, kami merapatkan dengan bagian aset, kemudian juga perekonomian dan sumber daya, kemudian dari Dinas Perhubungan sendiri, dari kelompok sadar wisata, dari para stakeholder yang nanti kira-kira akan turut mengelola ini. Jadi kemarin simultan, jadi pelaksanaan fisik berjalan, rapat-rapat untuk pengelolaan asetnya juga berjalan. Nah, kami nanti tinggal meneruskan lagi. Nanti kami akan juga minta kehadiran dari Panirata untuk juga memberi arahan supaya pengelolaan itu betul-betul tidak melanggar aturan. Karena kan di pemerintah itu diatur kalau misalnya itu hibah itu harus seperti apa, kalau itu kerjasama itu seperti apa, kalau itu mungkin diswakelola oleh masyarakat itu seperti apa, kan harus kami pelajari, sehingga kami sudah mempersiapkan itu. Tapi yang jelas bahwa pemanfaatan parkir wisata ini nanti tetap kami usahakan tetap untuk bisa melibatkan pemberdayaan masyarakat. Karena ini juga mengingat sejarah dan juga proses pengadaan tanah itu kan diawali dari pengadaan tanahnya itu kan butuh proses. Artinya kita harus merayu, kita harus biar mereka mau melepaskan tanahnya untuk dibuat parkir. Respon masyarakat pada waktu itu gimana sih Pak awalnya? Jadi kan ekosistem pariwisata di Ngelanggeran itu kan sudah bagus ya. Artinya melalui proses yang panjang dari tahun 2008 menjadi naik terus itu kan mereka sudah memiliki semacam bahwa sebenarnya dari pariwisata itu bisa untuk meningkatkan perekonomian, itu mereka sudah merasakan. Sehingga ketika ada wacana untuk menambah fasilitas, salah satunya adalah pembangunan parkir wisata supaya lebih tertata, lebih bagus, itu mereka di dalam kita melakukan lobby-lobby itu tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Karena mereka sendiri menyadari bahwa ketika nanti dibangun pariwisata, dibangun parkir wisata, maka secara langsung akan berdampak pada kualitas pelayanan pariwisata di Ngelanggeran. Nah, tetapi ini kan juga kami selaku pemerintah juga tidak boleh meninggalkan bahwa ada kerelaan, meskipun diganti ya, ada kerelaan dari pemilik tanah untuk dipakai oleh pemerintah. Nah, ini nanti mungkin wujudnya seperti apa perlu kami mendiskusikan, membahasnya dengan Panirata, mungkin dengan stakeholder terkait. Kalau secara aturan tidak melanggar mungkin bisa dikelola oleh kelompok sadar wisata, atau bisa dikelola oleh desa, atau bisa dikelola oleh BUMDes atau seperti apa. Atau kalau pilihan terakhir memang yang mengelola adalah Dinas Perhubungan, tapi kalau Dinas Perhubungan itu kan pemerintah, artinya unsur pemberdayaan masyarakatnya yang harus kami pertimbangkan juga. Jadi ke depan kami berharap bahwa di samping untuk mendukung layanan pariwisata juga ada upaya untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Itu Mbak yang kami harapkan dari pembangunan parkir. Baik, tapi ke depan nih Pak sudah ada gambaran atau belum misalnya untuk bagaimana pengaturan lalu lintas yang ada? Karena kan kita ya siapa tahu nanti membludak seperti itu wisatawan yang pada hadir ke sana, bagaimana Pak? Jadi kami bersyukur bahwa melalui dana keistimewaan sekitar parkiran itu sudah jalan yang sangat lebar. Jadi sudah representatif lah. Artinya untuk bis, untuk kendaraan berat itu sudah
tidak ada masalah untuk jalan aksesnya. Ya. Tetapi nanti yang untuk ke destinasinya itu yang perlu memang dipikirkan. Shuttle-nya dari parkir wisata itu apakah kendaraan besar, apakah kendaraan minibus atau seperti apa itu, karena destinasinya kan lokasi pegunungan itu kan naik, belok-belok, kemudian juga sempit. Nah, ini kan membutuhkan pembahasan dan juga pemikiran. Tetapi saya kira di desa wisata Ngelanggeran itu mereka sudah memiliki memiliki ritme yang mereka sendiri yang tahu. Seperti misalnya ada event yang ada di atas, kita kan punya amphitheater itu juga dari dana keistimewaan. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilakukan dengan shuttle. Shuttle-nya itu kendaraan Pajero lah namanya. Panas Jepang. Artinya seperti pickup itu. Nah, mereka sudah melakukan kir di dinas perhubungan kelayakan dari kendaraan itu, karena yang dibawa adalah wisatawan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kan bentuk adaptasi dari kelompok sadar wisata dan desa wisata untuk bagaimana menyesuaikan supaya menjamin rasa aman dari pengunjung, dan orang yang datang pun senang, Mbak. Mereka meskipun uyuk-uyukan di belakang itu, tetapi aman dan juga mereka juga nyaman. Jadi sudah ada pemikiran pengelolaan yang di tempat wisata yang utama yang jalannya besar. Kemudian ketika mendistribusi ke destinasi-destinasi dengan paket-paket wisata tadi sudah dilakukan oleh desa wisata di Ngelanggeran. Oke, berarti banyak sekali ya support dari Paniratio juga ya. Nanti hampir saya pengen semuanya tahu. Itu dari Paniratio. Iya, nanti kita tanya lagi nih ke depan nanti supportnya apa lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak sekalian. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.